apalagi kita yang dikatakan pribumi, nggak bisa berpolitik di zaman Belanda. Mereka perempuan Belanda aja haram kok hukumnya berpolitik oleh pemerintah Belanda, apalagi kita gitu. Nah, kekerasan menjadi resolusi. Belanda kan gitu, untuk mengamankan waktu itu mengamankan dirinya di Nusantara, bagaimana dia selalu ciptakan kekerasan. Mau itu pengancaman secara psikologis, mau itu dibunuh, ditangkap dan lain sebagainya. Kekerasan seksual, perempuan diancam supaya nggak pemberontak. Ada perempuan-perempuan gerilya angkat senjata diperkosa oleh tentara Belanda untuk memberikan efek jerah. Itu sebenarnya warisan Belanda. Ketika hari ini negara menggunakan kekerasan untuk mencapai resolusi, maka dia adalah negara kita bermain taktik Irlander, mengaborsi nilai-nilai yang ada yang diwariskan oleh Belanda. Salah satunya itu. Jadi saya harap TNI nanti menjadi katalisator yang sangat damai dengan masyarakat, gitu ya. Feodalisme sudah, terus statistik sosial. Nah ini yang penting, ini kultur stelsel, sistem tatanan pekerjaan. Belanda sebenarnya yang menciptakan sebuah situasi di mana harus ada upah murah dan perbudakan. Itu Belanda. Di zaman Majapahit itu pekerja diatur dalam perundangan. Bahkan soal perempuan pun diatur dalam perundangan. Gitu loh. Kalau ada yang menggoda perempuan apalagi berkosa, dihukum mati oleh Majapahit waktu itu. Bahkan di Kesultanan Aceh nggak boleh ada yang menggoda perempuan, nggak boleh ada yang menganiaya kalau dalam hari ini pekerjaannya, nggak boleh. Nah itu diciptakan oleh Belanda melalui tangan paksa. Masyarakat kita dibiasakan untuk tidak diupah dan juga adanya perbudakan. Maka lambat laun dalam konteks hari ini perbudakan modern dalam bentuk apa? Buru-buru di korporasi, PRT, pekerja rumah tangga yang sampai hari ini RUU-nya nggak disahkan. Cuman apresiasi kepada Pak Prabowo udah menghapus PRT, pengeluaran PRT harus dalam 3 bulan. Itu gebrakan yang luar biasa menurut saya. Korupsi dan money politik itu warisan Belanda. Ketika ada money politik atau korupsi di negara kita yang masih banyak sekali Pak ya, Bapak Ibu, itu sebenarnya Irlander banget kita ini. Dan Indonesia ini masih sangat Irlander. Kenapa? Sering sekali mengadopsi budaya Belanda. Jadi kadang saya mikir, kenapa sih orang-orang kok mengutuk K-pop atau mengutuk Jepang sebagai budaya yang masuk di Indonesia dan merusak anak bangsa? Nggak gitu. Jauh sebelum K-pop masuk, Jepang masuk, kita sudah selalu mengamini budaya yang diwariskan oleh Belanda. Mau korupsi, mau money politik, feodalisme, perbudakan, kekerasan seksual, kekerasan menggunakan negara, semua itu dilakukan Belanda dan diwariskan sampai hari ini kita lakukan. Menurut saya itu yang jadi tantangan besar. Bisa lanjut? Peran kolektif. Nah, peran kolektif bagaimana kemudian dalam aspek kebudayaan kita membutuhkan dalam konteks feminisme Pancasila, Bapak Ibu, pelaku-pelaku kebudayaan kita mungkin bisa ke depan memaknai sebuah feminisme Pancasila ini diasosiasikan dalam nilai-nilai kebudayaan. Karena itu sudah sangat-sangat banyak sekali yang itu tidak terjadi karena justru kebudayaan kita bahkan cenderung diasosiasikan sangat maskulin gitu ya, sangat maskulin. Padahal nggak bisa. Ketika kemudian kita memaknai kehidupan maskulin, padahal kalau saya penganut ini ya, yin dan yang teorinya Taoisme bahwa keserakasan harmonisasi hanyalah ada ketika adanya yin dan yang, laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang kemudian perlu dimaknai juga dalam konteks kebudayaan. Kebudayaan nggak akan pernah bisa langgeng ketika dimaknai hanya dengan perspektif maskulinitas. Jadi perlu kemudian memasukkan nilai-nilai feminisme Pancasila, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila berperspektif kesetaraan gender di dalam isu-isu kebudayaan. Dan juga gotong royong ya. Mungkin itu dari saya. Terakhir, back to the